Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dari Alves News kembali hadir di layar Anda, menyajikan informasi yang teraktual, terpercaya, dan tentunya mengupas berbagai berita penting yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya, Satmika, akan mengajak Anda untuk mendalami dua sisi dari realitas yang sedang terjadi. Dari kabar duka hingga kisah inspiratif yang membangkitkan harapan. Jadi tetaplah bersama kami dan inilah selengkapnya. Kita mulai dari laporan kecelakaan yang terjadi di ruas jalan tol Cipularang pada Minggu pagi, melibatkan dua truk pengangkut logistik, sebuah minibus dan satu kendaraan pribadi. Kecelakaan ini menewaskan 5 orang di tempat serta melukai 7 lainnya. Berdasarkan penyelidikan dari awal Korlantas Polri, kecelakaan ini disebabkan oleh remblong pada truk pengangkut barang yang melaju dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Menurut data dari Korlantas Polri, kecelakaan akibat remblong pada kendaraan berat di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 10% per tahun. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pemeliharaan rutin meskipun sudah ada aturan yang mewajibkan pengecekan berkala untuk kendaraan berat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga mengungkapkan bahwa pemilik kendaraan besar diharuskan untuk melakukan uji kir setiap 6 bulan. Tetapi pelanggaran tetap sering terjadi karena pengawasannya yang minim. Pemirsa, statistik dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia setelah penyakit jantung dan stroke. WHO bahkan menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 20 negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di dunia. Dengan sekitar 30.000 kematian per tahun yang disebabkan oleh kecelakaan di jalan raya. Tentunya kerugian ekonomi akibat kecelakaan ini juga signifikan. Berdasarkan data dari Global Road Safety Partnership, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian sekitar 3% dari PDB, yang setara dengan sekitar 300 triliun akibat kecelakaan lalu lintas. Kerugian ini meliputi biaya perawatan medis, kehilangan produktivitas, serta kerusakan pada properti. Meski demikian, banyak upaya yang sedang digencarkan oleh pemerintah serta berbagai lembaga terkait untuk menanggulangi masalah ini. Beberapa di antaranya adalah penambahan jumlah jalur darurat di jalan tol, pemasangan sistem canggih yang terhubung langsung dengan pusat kendali, serta peningkatan edukasi untuk pengemudi kendaraan berat. Tentunya kita berharap dengan adanya langkah-langkah preventif ini, angka kecelakaan dapat turun secara signifikan serta lebih banyak nyawa dapat terselamatkan. Pemirsa, dengan peningkatan angka kecelakaan yang semakin tinggi ini, setiap individu sebagai pengemudi ataupun pengguna jalan memiliki peran yang sangat besar dalam menurunkan angka kecelakaan. Keberhasilan dalam mengurangi kecelakaan ini membutuhkan kerjasama serta kesadaran kolektif dari kita semua. Baik pemirsa, di balik banyaknya cerita tragis di jalan raya, selalu ada kisah inspiratif dari mereka yang berhasil bangkit membawa pesan harapan bagi kita semua. Salah satunya adalah Asep Ramdhani, seorang mantan pengemudi ojek online dari Bekasi. Tahun 2021 lalu, Asep mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga kehilangan sebagian mobilitas kakinya. Namun alih-alih terus meratapi nasib, Asep justru menemukan kekuatan luar biasa di dalam dirinya. Tentunya hal ini dibantu dengan dukungan hangat dari keluarga serta teman-temannya. Selama masa pemulihan, Asep tidak hanya melewati hari-harinya dengan terapi medis, tetapi juga mulai mengisi waktunya dengan hal-hal kecil yang membawa kebahagiaan untuk Asep. Ada tawa bersama keluarga, candaan ringan bersama sahabat, serta momen-momen santai yang sangat membantunya untuk bertahan. Dengan bantuan orang-orang terdekat, Asep berusaha tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan positif. Dan hingga akhirnya ia pun menemukan bakat baru dalam seni lukis. Kini, Asep tak hanya menjadi pelukis, tapi juga aktif sebagai motivator di komunitas edukasi keselamatan jalan, Road Safety Association Indonesia. Hal ini mengajarkan generasi muda untuk lebih waspada serta disiplin dalam jalan raya.
Dalam sebuah wawancara, Asep mengungkapkan, kecelakaan ini mungkin berat buat saya, tapi saya mau kejadian ini menjadi pelajaran bukan cuma buat saya, tapi juga untuk orang lain. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Cerita Asep ini mengajarkan kita semua bahwa seberat apapun ujiannya, masih penuh dengan kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kembali kebahagiaan. Bahkan di masa-masa sulit pun kita bisa menemukan kekuatan dalam hal-hal sederhana yang mungkin sering terlupakan. Tentunya kisah ini mengingatkan kita bahwa di sebalik setiap cobaan ada harapan untuk terus maju dan menyebarkan inspirasi bagi banyak orang. Sekali lagi kami mengingatkan pemirsa semua untuk selalu waspada dan disiplin dalam berkendara. Semoga setiap kisah inspiratif yang kami sampaikan dapat memotivasi kita untuk lebih peduli dengan keselamatan. Saya Satmika bersama tim Alves News pamit undur diri. Semoga Anda selalu selamat di jalan. Sampai jumpa.